materi selanjutnya ya, yaitu dari subbab 3.8, kita akan melihat mengenai antiturunan dan integral tak tentu. Ya, jadi nanti kita akan menentukan antiturunan atau integral tak tentu dari suatu fungsi yang diberikan. Ini masih merupakan pembahasan dari aplikasi turunan dari bab 3, jadi masih terkait ya dengan konsep dari turunan. Nah, kita langsung aja. Antiturunan berarti kebalikan dari turunan. Kita sudah mengenal prinsip-prinsip mengenai turunan. Kemudian juga konsep-konsepnya, ide-idenya juga kita udah pelajari sebelumnya. Oke. Jadi kalau misalnya nih ada fungsi f besar. Fungsi f besar ini akan disebut sebagai antiturunan f pada i, pada interval i, apabila turunan dari f besar ini, f kapital ini, sama dengan si fx. Saya akan bedakan penamaannya, jadi untuk f besar ini saya sebut sebagai f kapital gitu ya, sementara yang ini untuk fx biasa, jadi saya nggak nyebut dia f kecil gitu, nggak ya. Jadi saya cukup namain yang ini aja, ngebedainnya di f besarnya ini aja, f kapital. Oke, sekali lagi bahwa fungsi f disebut antiturunan f, ya, fungsi f kapital disebut antiturunan f pada interval i apabila kapital dari fx, oke, turunan dari kapital fx sama dengan si fx untuk setiap x elemen i. Contohnya gimana? Contohnya gini. Kita punya f1, f besar ya, f1 sama dengan x pangkat 4 plus 1. Ya toh? Ini kalau dicari turunannya dapat 4x pangkat 3. Sudah? Terus, udah gitu kita punya f2. F2 ini sama dengan x pangkat 4 ditambah 5. Kalau dicari turunannya, dapat 4x pangkat 3. Oke? Terus kalau mau yang lain lagi, F3 misalnya. F3 sama dengan x pangkat 4 tambah 3. Cari, cari turunannya. Cari turunannya itu berarti jadi apa? 4x pangkat 3 juga kan? Turunan dari si f besar ini. Selalu 4x pangkat 3. Turunannya selalu 4x pangkat 3. Oke, perhatikan di sana. Turunannya akan selalu 4x pangkat 3. Tapi fungsi f kapitalnya bisa berubah-berubah konstantanya kan? Konstantanya bisa berubah-berubah. Ininya tetap, x pangkat 4-nya tetap. Konstantanya berubah-berubah. Nah, secara umum kita bisa merumuskan keluarga fungsi fx itu sama dengan x pangkat 4 plus c, di mana c adalah konstanta sebarang. Mau berapapun itu silahkan c-nya, bisa 4, 5, 6, 7, 100, sejuta. Asalkan berupa konstanta tidak ada masalah. Jadi kita lambangkan dia sebagai f besar x sama dengan x pangkat 4 plus c. Nanti jadi nggak kelihatan. Oke, f besar x sama dengan x pangkat 4 plus c. C merupakan konstanta sembarang. Nah, f besar ini adalah antiturunan fx yang nilainya adalah 4x pangkat 3 pada himpunan bilangan real. Sudah? Nah, ternyata ya kan, turunan dari si f besar ini selalu 4x pangkat 3, dan ini adalah fx untuk setiap x yang merupakan anggota himpunan bilangan real. Oke. Maksudnya antiturunan itu konstantanya bisa berbeda-beda. Turunan itu akan ada satu macam. Oke, sekali lagi, antiturunan itu konstantanya bisa berbeda-beda. Nah, turunan itu hanya satu macam. Ya, jadi makanya karena konstanta yang berbeda-beda itu, pada antiturunan kita gunakan C, notasi C. Oke, maksudnya gimana? Nah, di sini kita bermain dengan konsep dari integral tak tentu. Ya, ini adalah konsep dari integral tak tentu, bahwa keluarga fungsi antiturunan dari fx disebut dengan integral tak tentu
dari f(x) dan dilambangkan dengan seperti ini, kayak ular dia ya. Oke. Integral bacanya f(x) dx. Ya. Jadi semua yang anti turunan tadi itu merupakan integral tak tentu. Sederhananya gini aja lah ya. Turunan itu antonimnya adalah integral. Nah, gitu deh. Nah, lebih sederhana lagi. Integral itu sinonimnya adalah anti turunan. Iya, gitu aja kan. Oke, nah, jadi semua yang anti turunan ini tadi itu yang disebut sebagai integral tak tentu. Oke, integral tak tentu. Dari f(x) notasinya seperti demikian. Jadi, dari pembahasan yang tadi itu ya, yang si f besar, f kapital tadi, f(x) kapital itu tadi, dengan turunan-turunannya itu tadi, kita boleh buat dia dalam satu konsep seperti ini, bahwa integral dari 4x pangkat 3 dx hasilnya adalah x pangkat 4 plus c. X pangkat 4 plus C, mau C berapapun, kalau Anda turunkan akan selalu dapat hasilnya 4X pangkat 4X pangkat 3 gitu. Oke. Yang selama ini kita kerjakan kan dari arahnya tuh dari kanan ke kiri kan, bahwa turunan ini sama dengan ini gitu loh, ya kan. Sekarang kita belajar kebalikannya, belajar tentang anti turunan, atau dengan kata lain belajar tentang integral. Oke, kalau gitu kita lihat ya, untuk mengilustrasikan terlebih dulu mengenai integral tak tentu. Kalau misalnya kita punya grafik f(x), ya kan, kayak gini, terus udah gitu, jangan, yang biru aja deh, ngambil yang biru aja nih, ada grafik f(x) yang warna biru. Kalau dia ditambah dengan C, dia mungkin akan naik sebanyak C unit ke arah atas, ya kan, sebanyak C unit, tambah C berarti naik ke arah atas. Kalau dia kurang C, berarti dia akan turun sebanyak C unit ke arah bawah. Ya, jadi ngebedainnya ya cuma ditambah C dengan dikurang C doang gitu loh. Mungkin aja dia bergeser ke atas, mungkin aja dia bergeser ke bawah. Tapi semua ini, semua f(x) ini, yang satu keluarga ini gitu ya kan, ini mungkin mamanya, ini bapaknya, ini adiknya gitu kan. Enggak, adiknya yang ke bawah dong, adiknya kan lebih kecil gitu kan. Nah, yang satu keluarga ini ya kan, turunannya itu selalu sama, ya enggak. Yang ngebedain kan cuma di C-nya tadi, tambah C atau minus C. Turunannya akan selalu sama. Oke. Jadi turunan itulah yang kita beri nama sebagai f(x). Ya, yang turunan itu yang kita namai dengan f(x). Oke, sedangkan yang anti turunan itu tadi yang kita notasikan dengan f besar f(x). Lucu banget ya. Yang kita notasikan dengan f kapital. Oke, f kapital X. Nah, gitulah. Oke. Kalau gitu, ada beberapa aturan pada integral tak tentu. Aturan pertama adalah mengenai teorema aturan pangkat. Jika R adalah bilangan rasional, oke, Q ya, Q itu rasional, dan R tidak sama dengan minus 1, maka integral dari X pangkat R akan sama dengan X pangkat R plus 1 dibagi R plus 1 ditambah C. Pangkatnya nambah 1, terus dikali dengan 1 per R plus 1. Contoh, integral dari X pangkat 2, pangkatnya nambah 1, X pangkat 3, gitu kan ya. Terus dibagi dengan 1 tambah 2 tambah 1, kita ngikutin teorema aja ya. 2 tambah 1 sama dengan 3, jadi X pangkat 3 per 3 plus C, jangan lupa. Plus C. Makanya alasan kenapa integral tak tentu selalu ada C-nya ya, karena yang tadi itu kan, ya yang tadilah, masa kita balik lagi ke belakang, udah selesai ceritanya itu. Nah, terus yang kedua, untuk integral dari X pangkat negatif 2,
Ya kan? Yang ini pangkat min 2 itu ditambah 1 berarti menjadi min 1. Oke, terus udah gitu saya kesini dulu ya. Bahwa tadi ya integralnya ini sama dengan kan gitu kan, x sepangkat min 2 plus 1 kan gitu ya, terus dibagi dengan si min 2 plus 1 plus c. Kalau kita beresin ini akan menjadi minus 1, minus 1-nya boleh ditulis ke depan, minus x, terus udah gitu ini min 2 plus 1 sama dengan min 1 plus c. Wah, kok bisa Bu? Bisa, asalkan syarat ini. Asalkan pangkatnya itu nggak sama dengan minus 1 aja. Ini nggak masalah. Kalau pangkatnya minus 1 gimana? Nanti kita lihat, nanti ada lagi pembahasannya. Yang penting pangkatnya bukan minus 1, maka boleh gunakan aturan pangkat. Minus 2 boleh, minus 3 boleh gitu ya. Oke, next. Aturan berikutnya adalah untuk integral tak tentu sinus x dan kosinus x. Integral sinus x sama dengan minus kosinus x plus c. Integral kosinus x sama dengan sinus x plus c. Jangan tertukar, turunan dari sin x adalah cos x. Anti turunan dari sin x adalah minus cos x plus c. Ya. Turunan dari sin x kita tahu ini akan sama dengan cos x ya. Tapi anti turunannya atau integralnya itu adalah minus cos x plus c. Oke. Ini cukup mudah untuk diingat tentu saja. Kemudian saya punya aturan yang ketiga, yaitu aturan tentang kelinearan integral tak tentu. Jika f dan g adalah fungsi dan k adalah konstanta, maka berlaku kalau k ini ada di dalam notasi integral kita, dia boleh dikeluarkan dan hal itu tetap ekivalen. Jadi k dikali dengan si integral dari fx dx. Oke. Yang kedua adalah apabila ada dua fungsi yang dia ada di dalam notasi integral, ini boleh kita pisahkan sebagai integral dari fx dx ditambah dengan integral dari si gx dx. Correct. Contoh, misalnya ada integral dari 6x kuadrat ditambah sinus x dx, ini sama dengan, gitu kan ya, 2 dikali integral 3x kuadrat dx ditambah dengan integral dari sin x dx. Masing-masing bisa ditentukan. Kalau untuk 3x kuadrat integral untuk 3x kuadrat dx ini kan berarti jadi apa? 3 per 3x pangkat 3 ya. Terus kali 2, terus ditambah dengan integral sin tadi apa? Negatif cos ya, berarti jadi tambah. Tanda tambahnya saya hapus dulu, dia jadi negatif. Minus cos x plus c. Oke. Waduh, kok c-nya kayak gini. Nah, ada yang bisa dicoret? Ada dong. Ini kan. Ini mah 3 per 3 ya jadi 1. So, hasil akhirnya adalah ini dia. 2x pangkat 3 dikurang cos x plus c. Bisa ya? Aturan selanjutnya adalah aturan pangkat yang diperumum. Aturan pangkat yang diperumum berkata bahwa jika R merupakan anggota himpunan dari bilangan rasional, R tidak boleh sama dengan minus 1, dan G adalah fungsi yang mempunyai turunan, maka berlaku integral dari Gx pangkat R dikali dengan G aksen X dx, ini akan sama dengan Gx pangkat R plus 1 per R plus 1 ditambah C. Bagaimana kita tahu ini benar? Kita membuktikan dengan menggunakan aturan rantai, ya, dan turunan fungsi di ruas kanan Gx pangkat R dikali dengan G aksen X ini adalah terbukti benar. Saya nggak akan bahas bagaimana pembuktiannya, saya akan menekankan bagaimana penggunaan dari si aturan pangkat yang diperumum ini tadi ya, di dalam contoh soal. Habis ini kita mau lihat. Oke. Artinya gini. Bisa aja kita ngerjain soal itu dengan menggunakan pemisalan dari Gx. Kemudian pemisalan dari G aksen X. Oke, kalau kita udah nemu pemisalan dari Gx dan pemisalan dari G aksen X-nya, kita tinggal tentukan integralnya itu dengan menggunakan rumus ini.
Gx pangkat R plus 1 dibagi R plus 1 tambah C. Selesai tugasnya. Oke, syaratnya adalah kita harus bisa memisalkan siapa Gx-nya, siapa G aksen X-nya. Contoh, misalnya ini, tentukan integral dari X pangkat 2 plus 1 pangkat 5 dikali dengan 2X dx. Oke, kita memisalkan U. Ya, U itu sama dengan Gx. Dan kita ambil sebagai X pangkat 2 plus 1. Kemudian du-nya adalah 2X dx. Jadi memisalkannya itu sebenarnya triknya adalah harus pinter-pinter ngelihat peluang. Kayak bisnis aja pinter-pinter ngelihat peluang gitu ya. Iya, di sini juga kita harus pakai trik bisnis itu. Pinter-pinter ngelihat peluangnya itu gimana? Bahwa U-nya itu adalah suatu fungsi yang apabila dicari du-nya akan sama dengan fungsi yang lain yang masih berkaitan di dalam soal ini. Dalam hal ini, kita lihat ada 2x dx. Terus yang di dalam kurung ini ada x pangkat 2 plus 1. Meskipun ada pangkat 5, nggak apa-apa, jangan dulu jangan dulu panik sama si pangkat 5-nya ya. Coba kita lihat dulu aja nih. U-nya kita bisa misalkan sebagai si x pangkat 2 plus 1. Ya kan, terus du-nya bisa kita misalkan sebagai si 2x. Sudah, dari sini kita bisa gunakan aturan pangkat yang diperumum tadi, bahwa ini ekivalen dengan integral dari U pangkat 5 du. U pangkat 5 du diintegralkan seperti biasa, berarti kan dia jadinya U pangkat 6 per 6 ditambah C. Substitusikan U terhadap pemisalan kita tadi ya, bahwa U tadi adalah X pangkat 2 plus 1, sehingga didapat hasil akhirnya sebagai X pangkat 2 plus 1 pangkat 6 per 6 ditambah C. Nggak susah-susah banget lah, gampang lah, ya kan? Nah, terus juga ada contoh 5, jika Gx sama dengan sin X, maka G aksen X sama dengan cos X. Jadi kalau misalnya kita punya persoalan integral sin X dikali cos X dx gitu ya, ini akan sama dengan integral Gx dikali dengan G aksen X dx. Dan ini akan sama dengan ini ya, Gx pangkat 2 per 2 ditambah C. Dan hasilnya adalah sin X pangkat 2 per 2 ditambah C. Boleh pakai pemisalan U, boleh juga langsung kayak gini, nggak masalah ya kan. Yang penting pemahamannya dapat aja. Kayaknya kita bisa ngerjain salah satu soal latihan ini deh. Yang paling sepertinya ini menarik untuk dikerjakan. Kita lihat ya, yang nomor 3, integral dari sin kuadrat X dikali dengan sin 2X dx. Kita akan gunakan konsep dari pangkat yang diperumum. Saya butuh catatan saya. Ini dia. Ya, tadi kita mau menentukan apa? Integral dari sin kuadrat X dikali sin 2X dx. Seperti saya bilang tadi, boleh langsung konsep yang tadi ya, si integral Gx terus udah gitu dikali dengan G aksen X dx, kemudian langsung gunakan aturan pangkat yang diperumum tadi ya, bahwa hasilnya akan sama dengan Gx pangkat n plus 1 per n plus 1 ditambah C. Boleh langsung. Tapi ini kita harus otak-atik dulu. Kita harus pecah-pecah dulu ya. Kita harus lakukan sesuatu dengan fungsi ini sebelumnya. Bisa nggak kalau misalnya saya ubah dia menjadi sin, ya kan, sin X kemudian cos X, karena tujuan saya adalah biar saya bisa memisalkan Gx sama dengan sin X kemudian G aksen X-nya sama dengan cos X. Bisa ya, tapi Anda tahu bahwa ini ada sin 2X, tapi kita bisa manfaatkan salah satu sifat pada sinus bahwa sin 2X sama dengan
Duar. 2 sin X cos X. Harus cepet-cepet biar cepet ngerjain soalnya, nggak boleh berlama-lama. Oke, kalau gitu, wah ini udah mulai kelihatan nih. Kelihatannya di mana? Bahwa integral sin kuadrat X dikali dengan sin 2X ini, sin 2X ini, gitu. Ini ekuivalen dengan atau sama dengan integral dari sin kuadrat X dikali dengan 2 sin X cos X. Jangan lupa dx. Nah, ini mulai oke nih, mulai kece nih. Kecenya di mana? Ini kamu kan ada sin X. Kita bisa satukan sin X-nya. Terus kamu punya cos X dx. Nah, ini udah bisa kita gunakan yang tadi, aturan pangkat yang diperumum. Saya tuliskan kembali ini sebagai 2 dikali integral sin pangkat 3 ya, cos X dx. Dengan memisalkan Gx sama dengan sin X, gitu, dan juga G aksen X-nya sama dengan cos X. Turunan dari sin kan cos X. Kita bisa gunakan si teorema. Kenapa ini kehapus? Oke, kita bisa gunakan aturan pangkat yang diperumum. Yaitu 2 dikali integral dari sebenarnya sih boleh pakai U dan DU juga sih kalau mau. U dan DU boleh juga ya. Tapi kalau pakai aturan pangkat ini kita gunakan sebagai berikut, bahwa 2 dikali Gx pangkat 3, ini kayak 9, nanti takutnya kalian salah. Ini lagi salah konsep. Maksud saya ini bikin G. 2 dikali integral, ini Gx ya. Gx pangkat 3 sudah dikali dengan G aksen X dx. Ini akan sama dengan, duanya bisa ditulis di luar, Gx pangkat apa? Iya, ini jadi kayak mengintegralkan gitu loh. 3 plus 1 kan? Pangkat 4 per 4 itu ditambah si C. Dirapiin, berarti ini sama dengan 1/2 Gx. Kayaknya nggak cantik kalau gini. Dalam kurungan jelek kita bikinkan pangkat 4. 1/2 Gx pangkat 4 plus C. Substitusi Gx-nya tadi apa? Sinus ya? Ya, Gx-nya sama dengan sinus X. Berarti 1/2 sin pangkat 4X plus C. Ya, penulisannya seperti ini. Jangan samain sin X pangkat 4 ini nggak sama dengan sin pangkat 4X, ini nggak sama dengan loh. Ya, hati-hati penulisannya ya, jangan kayak gini ya. Tapi kalau misalnya ini sin pangkat 4X, nah ini sama dengan sinus X pangkat 4, ini sama, itu benar. Tapi kalau ini nggak sama ya, yang dua ini. Either kamu menulis sebagai sin pangkat 4X boleh, atau kamu menulis sebagai 1/2 sin X pangkat 4, nah itu juga bisa. Tidak masalah kalau penulisannya itu. Boleh menulis sebagai ini, boleh menulis sebagai yang satu ini. Kayaknya itu aja sih pembahasannya ya untuk yang 3.8. Ada 2 lagi soal latihannya, tentu saja saya tidak melarang Anda untuk mengerjakannya. Dan ini nggak terlalu susah ini. Tengok-tengok aja pun bisa ini, langsung dapat ini ya kan. Ya udah bisa lah ya. Kalau begitu demikian pembahasan untuk 3.8. Silakan dikerjakan soal-soal latihannya, selamat bekerja.
Atas perhatiannya sudah menyimak video pembahasan ini, saya ucapkan terima kasih.